Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut USM News selengkapnya. Kopi dikenal kaya akan manfaat. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai jual kopi, inovasi olahan kopi menjadi masker diusung mahasiswa Universitas Semarang bagi warga Desa Lerep, Kabupaten Semarang. Menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan penghasil kopi, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, memiliki potensi pengembangan UMKM dengan bahan dasar kopi. Selain produk yang kerap kita jumpai seperti bubuk kopi seduh, scrub kopi, dan aromaterapi kopi, salah satu inovasi masker wajah dengan bahan kopi dikembangkan oleh mahasiswa KKN USM untuk meningkatkan nilai jual kopi. Karena di Kelurahan Lerep tuh banyak sekali kebun kopi dan di sana ada UMKM yang ngembangin beberapa produk kopi, salah satunya scrub, terus bubuk kopi seduh, terus aromaterapi. Maka saya berinisiatif buat mengembangkan face mask kopi ini. Terus manfaatnya apa sebenarnya dari? Sebenarnya banyak sekali manfaat dari face mask kopi ini ya. Salah satunya buat mengecilkan pori-pori, terus menghaluskan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah juga. Kopi yang kaya manfaat diolah menjadi berbagai produk. Dengan olahan yang tepat, masker kopi dapat mengecilkan pori-pori, menghaluskan kulit wajah, serta mencerahkannya. Besar harapan produk ini dapat menjadi produk yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, saya berharap produk yang saya kembangkan ini bisa berguna, bermanfaat buat UMKM yang ada di Desa Wisata Lerep. Dalam menyambut Hari Kanker Sedunia, Sri Kandi PLN UP 2D Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar talkshow untuk meningkatkan kesadaran terhadap upaya pencegahan timbulnya penyakit kanker. Dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia tahun 2025, Sri Kandi PLN UP 2D Jateng dan DIY menggelar talk show informasi seputar Sri Kandi Taguh atau Insert dengan mengusung tema deteksi dini, hidup lebih berarti cegah kanker serviks untuk meningkatkan awareness terhadap upaya pencegahan timbulnya penyakit kanker. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Sri Kandi PLN UP 2D Jateng dan DIY Jumat 7 Februari lalu dihadiri manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Munawir Hakim yang kehadirannya diwakili oleh Ketua Sri Kandi PLN UP 2D Jateng dan DIY Dwi Mayasari serta Ketua PIKK PLN UP 2D Jateng dan DIY Ana Munawir Hakim dan Dr. Sesari Nur Inayati selaku narasumber dalam kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring tersebut. Manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Munawir Hakim mengatakan program ini bertujuan untuk mengajak seluruh Sri Kandi dan PIKK serta meningkatkan awareness terhadap penyakit yang berpotensi menimpa perempuan seperti kanker serviks sehingga dapat menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karir dengan baik. Senada dengan itu, Dr. Sesari Nur Inayati mengapresiasi PLN atas terselenggaranya kegiatan talk show Insert tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan inisiatif dari seluruh peserta untuk cek kesehatan berkala sehingga perempuan dapat menjalani perannya dengan seimbang. Diduga saling ejek antar supporter saat melintas, dua kelompok supporter terlibat aksi lempar batu yang mengakibatkan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Yakum Purwodadi rusak. Dalam video amatir, tampak kelompok pemuda menggeruduk ruang IGD Rumah Sakit Yakum. Dalam video yang direkam salah satu petugas IGD, menunjukkan kondisi pintu kaca ruang IGD hancur. Dari keterangan salah satu petugas IGD, awalnya ada sekelompok supporter dari stadion yang membawa rekannya yang terluka ke ruang IGD. Namun, mereka tiba-tiba terlibat aksi saling tantang, dengan diduga juga kelompok supporter, sehingga terjadi aksi lempar batu. Petugas IGD juga mengaku sebelumnya melihat beberapa orang membawa batu. Tanya gimana, Mas? Pertama-tama tadi ada kiriman pasien dari stadion, luka lempar di kepala sama di pelipis. Kemudian sudah kami tangani, teman-temannya datang,
sekitar berapa ya, 10 atau lebih. Kemudian mereka bergerombol di sekitar sini. Sudah kami instruksikan untuk tetap di sini, tetapi mereka ketika ada rombongan supporter yang lain lewat, mereka lari ke depan dan memprovokasi, ya, menantang begitu. Ada pertandingan apa tuh Mas tadi Mas? Persipur sama Boyolali. Terus selanjutnya gimana Mas? Setelah mereka memprovokasi, terjadi lempar-lemparan batu. Sudah kami hadang semaksimal kami, tetapi kami tidak mampu karena mereka jumlahnya terlalu banyak. Kemudian kalah jumlah, mereka lari ke sini, masuk ke dalam IGD sampai belakang area timur Markisa. Ya. Terus dari pihak Yakum sendiri Mas, apa yang dilakukan Mas? Ya, kami sudah berusaha untuk mencegah tadi, tapi mereka terlalu banyak. Jumlah pelaku nggak tahu Mas ya? Tidak tahu. Mas kira-kira dari Persiba atau Persipur Mas yang kesini tadi Mas? Untuk pelakunya mungkin ya supporter kami nggak tahu ya. Tahu Dari ya? pihak mana kami nggak tahu. Belum diketahui pasti kelompok supporter dari klub mana yang melakukan aksi perusakan. Kejadiannya gimana Pak? Enggak, kami hanya mengomentari bahwa kejadian semacam ini membuat trauma para nakes kami. Demikian juga secara material, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan kami sebagai institusi di tengah masyarakat meminta dengan tegas dari aparat kepolisian bisa menyusut hal ini supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi. Yang dirusak apa Pak tadi Pak? Ini satu blok kaca temper untuk pengaman keluar masuk di UGD. Diapakan tadi Pak? Ini informasi yang masuk itu dilempar dengan batu sejenis bata paving, sebuah paving. Tadi sempat ada pasien juga nggak Pak? Waktu kejadian informasi dari medis sedang melayani pasien anak di samping pasien korban dari kerusuhan. Trauma semua Pak ya? Trauma, udah ketakutan nih. Sebelumnya, kesebelasan Persipur bertanding melawan Persibo Boyolali di Stadion Krida Bakti Grobogan dengan skor 3-1 dimenangkan Persibo. Persipur sempat mendapat kesempatan penalti, namun gagal sehingga memicu kericuhan supporter sehingga pada menit ke-88 pertandingan dihentikan. Namun kericuhan antar supporter masih berlanjut di luar stadion. Komplotan pencuri kotak amal yang meresahkan warga diamankan Polres Kudus, Jawa Tengah. Aksi para pelaku sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Mirisnya, 3 dari 4 pelaku merupakan remaja usia belasan tahun. Beginilah rekaman CCTV saat 2 dari 4 pelaku komplotan pencuri kotak amal beraksi di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Purwosari di Kudus. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengungkap para pelaku di mana 3 dari 4 pelaku merupakan remaja usia belasan tahun. Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik mengatakan, para pelaku melakukan aksinya di 4 masjid berbeda sejak Desember 2024. Keempatnya bergantian menjadi eksekutor di setiap lokasi pencurian. Berdasarkan CCTV, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yakni KBA 21 tahun, warga desa Pasuruan Kidul. Hasil pengembangan lalu mengungkap 3 pelaku lainnya yakni MAF 15 tahun, MYS 15 tahun, dan RRH 13 tahun. Uang hasil pencurian digunakan para pelaku untuk membeli rokok, minuman keras, makanan, dan membayar hutang. Ingin mendapatkan uang, di mana uang itu dipergunakan untuk kebutuhan pribadi. Baik itu untuk membeli rokok, membeli minuman beralkohol, termasuk juga untuk membeli makan dan membayar hutang. Ini berdasarkan keterangan dari pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan kotak amal, 1 unit sepeda motor, serta beberapa peralatan yang digunakan untuk membongkar kotak amal. Dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku ini sudah 4 kali melakukan pencurian kotak amal ini. Di samping yang Masjid Darul Hikmah tadi, ternyata pelaku juga pernah melakukan pencurian di Masjid Nurul Jannah. Ini di Perempatan Kidul, Kalimungu pada tanggal 29 Januari 2020.
Atas perbuatannya, pelaku KBA 21 tahun diancam dengan pasal 363 pasal 4 dan 6 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Namun, untuk pelaku berusia di bawah 14 tahun tidak ditahan. Sementara, usia 14 sampai 15 tahun akan diproses melalui peradilan anak. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan dugaan eksploitasi seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen. Seorang perempuan berinisial S alias T yang diduga sebagai pelaku utama kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktur Reserse Kriminal Hukum Polda Jateng Direskrimum, Kombes Pol Dwi Subagio dalam konferensi pers ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Lobi Mako di Treskrimum Polda Jateng. Dirinya mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan seorang ibu bernama NS 42 tahun, warga Tembalang, Kota Semarang, yang curiga terhadap pekerjaan yang ditawarkan kepada anaknya berinisial AM. Korban AM awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan rumah makan, namun kenyataannya ia dipaksa oleh tersangka S untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK dan tidak diperbolehkan pulang tanpa membayar sejumlah uang. Lebih lanjut, Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan bahwa di lokasi tersebut tersangka mengoperasikan tempat hiburan tanpa izin dan mempekerjakan sejumlah perempuan sebagai pemandu karaoke. 2 di antaranya merupakan anak di bawah umur yang juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi terselubung yang dikelola tersangka. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat komunikasi, uang tunai, buku catatan transaksi, serta barang-barang lain yang menguatkan dugaan eksploitasi terhadap korban. Direskrimum juga menegaskan komitmen Polda Jateng untuk terus memberantas dan menindak tegas praktek eksploitasi dan perdagangan manusia dengan modus prostitusi terselubung di objek wisata Gunung Kemukus. Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk melakukan penerbitan dan penindakan terhadap oknum pengelola yang masih nekat menjalankan aksinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka S dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO serta pasal 296 dan 506 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Atas pengungkapan kasus tersebut, pelapor NS selaku ibu kandung korban mengucapkan terima kasih kepada petugas jajaran Ditreskrim Polda Jateng. Dirinya bersyukur anaknya telah pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Menanggapi pengungkapan kasus tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengapresiasi keberanian korban dan keluarganya dalam melaporkan kasus ini, serta mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus perdagangan orang. Jadi untuk kasus terhadap terduga pelanggar anggota K dan L ya, itu sudah ditangani, kasus pemerasannya sudah ditangani oleh pihak Polrestabes Semarang. Sudah naik tahap sidik dan ditetapkan 2 anggota atau 3, 1 sipil ya, itu menjadi tersangka. Dan khusus untuk pelanggaran kode etik atau dugaan kode etiknya ditangani oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan dari kemarin, dari tanggal 2, sudah dilakukan penahanan atau patsus selama 30 hari ke depan sampai tanggal 3 Maret. Selama proses patsus tersebut, yang bersangkutan akan menjalani sidang kode etik. Nanti kita tinggal tunggu hasil sidangnya seperti apa dan silakan rekan-rekan untuk monitor. Pak, apakah ada korban-korban lain yang melapor, Pak? Kalau korban lain kita menunggu informasi dari masyarakat. Kalau ada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban di lokasi atau sekitaran TKP tersebut, silakan untuk melapor dan akan kita layani laporan tersebut. Dari Semarang, Andre, USM TV. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gundo Hutomo Semarang menggelar pagelaran wayang kulit. Pagelaran tersebut digelar untuk mengkampanyekan kesehatan mental kepada masyarakat.
Pagelaran wayang kulit yang bertajuk Jiwa Kuat Anti Sambat digelar oleh RSJD Amino Gundotomo sebagai bentuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Direktur RSJD Amino Gundotomo, Alek Jusran, mengatakan bahwa pertunjukan wayang kulit merupakan bagian dari perayaan ulang tahun rumah sakit yang ke-97 sekaligus peresmian gedung baru. Alek menjelaskan, wayang kulit dipilih sebagai simbol koneksi antara seni, budaya, dan kesehatan mental. Seni dipercaya mampu memperkuat jiwa dan membantu orang-orang mengelola stres. Dalam pagelaran ini, RSJD Amino Gundotomo menghadirkan 2 dalang milenial yang cukup terkenal, Ki Danesworo Raffi Ramadan dan Ki Herjuno Pramariza Fadlansyah. Melalui 2 dalang muda tersebut, pagelaran ini diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal dan melestarikan seni wayang kulit. Ada kita tanggapan wayang ya, wayang 2 cerita. Jadi ada cerita siang yang sudah masih berlangsung, kemudian nanti malam ada cerita utama. Jadi, nah kenapa wayang? Nah ini yang kita pahami bahwa ini terkait dengan tema atau judul ulang tahun, bahwa kita mengambil judul Jiwa Kuat Anti Sambat. Nah, artinya apa? Bahwa ini contoh, wayang itu hanya contoh bagaimana kebudayaan, bagaimana kesenian, bagaimana olahraga itu menjadi bagian yang terpisahkan dari penguatan jiwa yang komprehensif. Artinya apa? Orang-orang yang memahami seni, mengapresiasi seni, atau bisa berseni atau berkebudayaan atau berolahraga itu insya Allah lebih kuat. Jadi kata-kata kita terkait kekuatan jiwa adalah jiwa-jiwa yang kukoh, bakoh, pengkoh. Nah istilah itu kan istilah Jawa pesisiran ya, kukoh, bakoh, Jeporo, Pandi. Tapi intinya bahwa dengan harapan bahwa dengan berkesenian ini, salah satunya wayang, kita bisa memahami cerita pesan wayang itu, harapannya bahwa jiwa kita itu lebih kaya, lebih kuat menghadapi stresor, lebih bisa mengukur respon terhadap stresor, sehingga kita hasil akhirnya adalah kesehatan jiwa yang selalu terjaga. Kira-kira itu yang dipesankan. Pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembukaan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan usai. Sejumlah pengamat Amerika Serikat mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Simak laporan berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah itu dampak langsungnya gitu. Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan $230 juta atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari, seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika.
Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika, menurut Patrick Cronin yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots, so-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You are really in need of building up expertise, rapport, goodwill, and our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA.